Mereka membicarakan tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin ini di majelis-majelis yang khusus atau di majelis-majelis yang umum, abra wasailil i'lam, melalui medsos-medsos yang ada. Ya, bahas tentang bagaimana sikap kita terhadap kebijakan pemimpin, bahasnya di medsos. Atau yang membahas adalah orang-orang yang jahil, kata beliau, minal jahalah wal awam. Yang bahas adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, gak paham tentang agama, tidak pernah mengenyam pendidikan agama, gak paham tentang dalil. Tapi kalau sudah membahas tentang masalah kepemimpinan, semua ikut nimbrung. Bahkan pernah kita dapati di warung-warung pinggir jalan, lagi asik ngobrol, kita dipanggil. Ada kisah, kita pernah lewat di satu warung kopi itu. Ada beberapa jamaah sedang kumpul di situ. Kita dipanggil, Ustaz, Afwan bisa kesini sebentar. Ini kita mau nanya ini, kenapa? Ini enggak gini, ini kan pemimpin ini sekarang lagi begini. Ini sikap kita nih seharusnya kan begini, kan bener gini. Subhanallah. Ente punya kapasitas apa berbicara tentang masalah-masalah pemimpin? Pendidikan agama enggak, tahu tentang politik enggak. Kalaupun Anda membicarakan tentang hal tersebut, hasilnya apa? Ya, apakah hasil dari diskusi Anda mengkritik kebijakan pemimpin akan melahirkan solusi-solusi yang tepat bagi pemimpin? Enggak. Yang ada ujung-ujungnya apa? Mengkritik, mencaci maki, membuli pemimpin itu tanpa ada solusi sama sekali. Ya, ini fenomena nyata terjadi. Demikian juga yang ikut berbicara tentang masalah pemimpin ini adalah para ahli-ahli syubuhat, ya, dai-dai politik yang dalam semua kesempatan isi ceramahnya adalah mencaci maki, membuli pemimpin. Bahkan pernah kita hadir di satu pernikahan itu. Jadi nggak cuma khutbah Jumat, nggak cuma ceramah, ya, nggak cuma kajian di masjid, sampai pada ketika khutbah nikah, ada seorang dai yang kalau katakan dai politik, ya, dai harokah, sampai pada khutbah nikah isinya adalah mencaci maki pemimpin di situ. Bahkan yang lebih konyol lagi, ketika menasehati kaum muslimin di pekuburan. Ya, ketika jenazah dikuburkan, biasanya seorang akan memberikan mau'idhah, memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Tapi yang terjadi apa? Dai harokah ini, ahli fitnah ini, dia justru mencaci maki, mengkritik penguasa, bahkan pada momen-momen yang gak nyambung sama sekali. Ya, ini bahayanya. Min ghairi mustanadin fil kalami ila dalil, tanpa ada dalil sama sekali yang diucapkannya, atau tidak bersandar pada usul yang pokok. Ya, tidak bersandar pada usul yang pokok dari agama ini. Bal yusayyirun nasu fi dzalika awatif nafsiyah. Yang ada apa? Dia membahas tentang masalah politik, mengkritik pemimpin, itu berangkat dari selera politiknya saja. Wan fi'alatun aqliyah, atau berangkat dari akalnya saja. Ya, dia mengkritik pemimpin karena menurut akalnya, oh ini enggak pas. Ya, kalau kita ingat pada pertemuan yang lalu, kebijakan pemimpin yang enggak pas bagi otak Anda, itu terkadang hanya enggak pas bagi otak Anda. Tapi kalau Anda mendatangi pemimpin tersebut, kemudian Anda tanyakan kenapa kebijakannya kok seperti ini, setelah dijelaskan, otak Anda baru sedeng, aslinya miring gini. Ketika dijelaskan, baru otak Anda menjadi sedeng. Apa dalilnya? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq punya kebijakan, dia memerangi siapapun yang tidak mau menunaikan zakat. Jadi di zaman beliau ada muncul orang-orang yang gak mau memberikan zakat, karena menurut mereka zakat itu hanya diberikan kepada Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW wafat, maka tidak ada lagi kewajiban zakat atas mereka, dan Abu Bakar tidak diberikan atau tidak dibayarkan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bersumpah, Abu Bakar mengancam mereka, kalau nggak mau bayar zakat, aku akan perangi mereka. Umar ibn Khattab mendengar kebijakan ini nggak pas. Dia menganggap kebijakan Abu Bakar ini salah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah beliau mengumpulkan massa, kemudian mendemo Abu Bakar As-Siddiq, atau mengumpulkan massa kemudian melengsarkan Abu Bakar As-Siddiq, atau mengkritik Abu Bakar di majelis-majelisnya,
Umar? Setiap kali ketemu orang bahasnya Abu Bakar. Setiap kali ketemu orang bahasnya Abu Bakar. Apakah seperti itu? Enggak. Umar ibn Khattab mengamalkan sabda Nabi SAW, man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat bagi pemimpin, jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Ini dipraktekkan oleh Umar ibn Khattab. Umar datang kepada Abu Bakar. Ya, Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa in syahidu asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisab illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Tidakkah kau mendengar Nabi itu diperintahkan untuk memerangi manusia hanya gara-gara nggak mau syahadat, bukan nggak mau bayar zakat. Kau memerangi manusia gara-gara nggak mau bayar zakat. Nabi itu dulu merangi manusia gara-gara nggak mau syahadat. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Apabila mereka bersyahadat, haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, kecuali kalau ada haknya. Nanti hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Abu Bakar? Urusan zakat ini termasuk di antara hak yang harus ditunaikan. Jadi kalau tidak membayar zakat, maka gugur penjagaan terhadap harta dan penjagaan terhadap darahnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, wallahi la uqatilanna man faraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat, kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Sudah dijelaskan sama Abu Bakar. Apa jawaban Umar? Umar ibn Khattab mengatakan, wallahi, demi Allah, Umar ibn Khattab bersumpah, laqad syarahallahu sadrahu, demi Allah, tidaklah aku melihat Abu Bakar ini dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ya, wa ra'aitu annahu haqqan, dan aku sekarang memandang bahwa kebijakan Abu Bakar ini adalah kebijakan yang benar. Ini kalau orang punya fikih, kalau orang punya pemahaman yang benar terhadap masalah kepemimpinan, dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Umar. Tapi beda dengan orang-orang jahil yang diulamakan. Sekarang kan banyak seperti itu. Orang-orang bodoh, nggak paham tentang masalah agama, nggak punya pemahaman terhadap masalah agama, diulamakan. Ya, diulamakan sampai pada dia mengkritik, mencaci maki penguasa. Setiap kali mendengar penguasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan akalnya, nggak sesuai dengan hawa nafsunya, langsung dibombardir dengan bulian-bulian yang masif. Ya, ini contoh dai-dai yang patut Anda tinggalkan. Ini salah satu cirinya. Karena ini usul. Ketika Anda lihat dai ini mencaci maki pemimpin, mencaci maki penguasa, baik secara terang-terangan atau secara sindiran-sindiran. Ya, disindir-sindir misalnya pemimpin yang ada meloroti umat Islam, terbukti ngibul. Seperti ini, Anda tinggalkan majelisnya, Anda tinggalkan orangnya, tidak diambil ilmu darinya. Karena ini merupakan usul yang pokok yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Ya,